Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi subbab B, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk video kali ini yang akan kita bahas adalah Undang-Undang Dasar 1945 secara keseluruhan. Mari kita mulai dari materi pertama, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 awalnya lahir untuk membatasi kekuasaan raja yang pada waktu itu berkuasa sewenang-wenang. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur hak dan kewajiban penguasa untuk memerintah, serta hak dan kewajiban rakyat yang diperintah. Undang-Undang Dasar diperlukan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Jika suatu negara tidak memiliki Undang-Undang Dasar, dapat dipastikan akan terjadi penindasan terhadap hak asasi manusia. Latar belakang pembuatan Undang-Undang Dasar bagi negara yang satu berbeda dengan negara yang lain. Hal ini dapat disebabkan karena beberapa hal, antara lain sejarah yang dialami oleh bangsa yang bersangkutan, cara memperoleh kemerdekaan bangsanya, situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan bangsanya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, motivasi adanya Undang-Undang Dasar 1945. Motivasi adanya Undang-Undang Dasar 1945 adalah adanya kehendak para pendiri atau pembentuk NKRI sesaat setelah proklamasi kemerdekaan RI, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal ini dimaksudkan agar terjamin penyelenggaraan ketatanegaraan NKRI secara pasti atau adanya kepastian hukum, sehingga stabilitas nasional dapat terwujud. Terwujudnya ketatanegaraan yang pasti dan stabilitas nasional memberi makna bahwa sistem politik tertentu dapat dipertahankan, yaitu sistem politik menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lantas bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar 1945? Kalian perlu tahu dulu apa itu konstitusi. Konstitusi menurut beberapa ahli memiliki arti yang lebih luas daripada Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar hanya sebagian dari konstitusi, yaitu konstitusi tertulis. NKRI sangatlah beruntung karena sejak tanggal 18 Agustus 1945 sudah memiliki Undang-Undang Dasar sebagai hukum dasar tertulis yang digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang dijadikan dasar untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar 1945 berkedudukan sebagai sumber hukum dan merupakan hukum dasar yang menempati kedudukan tertinggi. Dalam kedudukannya sebagai sumber hukum yang tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 harus berlandaskan dan bersumberkan pada Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai hukum dasar tertinggi, segala peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga kedudukannya sangat jelas, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang paling tinggi, peraturan yang di bawahnya harus sesuai
dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kedudukan yang demikian itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat kontrol. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai alat kontrol apakah aturan hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sebagai pengatur. Undang-Undang Dasar 1945 juga berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Yang ketiga, sebagai penentu. Undang-Undang Dasar 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Itulah fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, kita pahami apa itu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan dan pasal-pasal merupakan satu kesatuan yang utuh. Dengan kata lain, merupakan bagian-bagian yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan. Lebih jelasnya, tentang sistematika Undang-Undang Dasar 1945 tergambar seperti berikut ini, yaitu yang pertama pembukaan. Pada materi sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu terdiri dari 4 alinea. Yang kedua yaitu pasal-pasal. Pasal-pasal ini dapat dilakukan amandemen atau diubah. Sebelum diubah ada 16 bab, setelah diubah menjadi 21 bab. Sebelum dirubah terdiri atas 37 pasal, setelah diubah menjadi 37 pasal. Sebelum diubah terdiri dari 49 ayat, setelah diubah menjadi 170 ayat. Sebelum diubah terdiri dari 4 pasal aturan peralihan, setelah diubah menjadi 3 pasal aturan peralihan. 2 ayat aturan tambahan berubah menjadi 2 pasal aturan tambahan. Kemudian materi yang kedua tentang sifat Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, tertulis, rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Di sini tertulis karena ada negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis. Apa bedanya? Kita lihat konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Suatu konstitusi disebut tertulis apabila konstitusi itu tertulis dalam satu naskah yang telah diratifikasi oleh lembaga legislatif. Konstitusi tidak tertulis yaitu konstitusi yang tidak tertulis dalam satu naskah. Misalnya, di Inggris konstitusinya dikatakan tidak tertulis karena tidak ditulis dalam satu naskah, tetapi terdapat dalam beberapa undang-undang, seperti Magna Carta dan Bill of Rights. Ini merupakan konstitusi tidak tertulis. Kalau di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu naskah yang isinya mengenai hukum dasar saja, sehingga disebut sebagai konstitusi tertulis. Kalau di Inggris tersebar di beberapa undang-undang, memang tetap tertulis dalam satu naskah, tapi tidak jadi satu, tidak diratifikasi, namanya itu tidak tertulis. Nah, kalau Undang-Undang Dasar 1945 ini sifatnya tertulis. Selanjutnya, sifat yang kedua, singkat dan supel, memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak-hak asasi manusia.
Yang ketiga, memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan-ketentuan yang dapat dan harus dilaksanakan secara konstitusional. Yang terakhir, merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi, juga sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan hierarki tertib hukum Indonesia. Seperti yang dijelaskan tadi, Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan peraturan perundang-undangan yang paling tinggi di Indonesia, sehingga bisa menjadi alat kontrol bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Artinya, peraturan perundang-undangan di bawahnya itu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah tadi materi kita hari ini mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Sekian video pembelajaran hari ini, semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.